Halo, selamat ketemu kembali dengan saya Ferry. Di sesi saya hari ini, saya akan coba bahas tentang salah satu fungsi feature yang terdapat di dalam Microsoft 365 ya. Salah satunya adalah sebagai mail messaging ya. Ya, jadi kalau di data center biasanya kalau kita ingin dapatkan fungsi email itu di kantor kita mesti install yang namanya Microsoft Exchange ya. Jadi karena kita sedang membahas Microsoft 365 dan hal ini feature mail messagingnya, dengan 365 mungkin di sesi sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa kita nggak perlu lagi install Exchange, jadi kita bisa langsung dapatkan fungsi layanan dari Exchange. Tapi meskipun begitu, menu dan feature-nya sama seperti waktu kita memanage Exchange server, karena memang di dalam 365 kalau kita bicara sebagai mail messaging, backendnya itu pasti menggunakan Microsoft Exchange ya. Cuman dengan layanan cloud ini kita dimudahkan tidak perlu melakukan instalasi ya. Jadi nanti saya akan contohkan bagaimana kita bisa memanage fungsi dari 365 sebagai mail messagingnya ya. Nah, di sesi ini selanjutnya yang akan saya mau contohkan adalah kita akan lihat feature dari Microsoft 365 sebagai mail messaging system ya. Jadi kalau di sesi sebelumnya pernah saya sampaikan, ini adalah primary menu dari sebagai admin, sebagai yang bisa memanage dari Microsoft 365. Nah, di situ indikatornya apa? Yaitu kita bisa lihat menu admin ini. Nah, di sini di kasus yang nanti kita akan coba adalah kita akan coba lihat mengekspor feature dari Microsoft 365 sebagai mail messagingnya ya, yaitu nanti kita lihat menunya dari admin ini. Saya coba klik. Nah, nanti kita akan masuk ke show all ini ya. Di situ kita lihat ada exchange ya. Nah, kita mau lihat nanti menu exchange ini ya sebagai mail messagingnya. Jadi nanti sebagai admin yang bertanggung jawab untuk memanaging email, itu adalah menu ini yang nanti bakal kita gunakan untuk sehari-hari untuk managing email dari semua user ya. Jadi kalau kita lihat di sini saya punya beberapa user, ada 3 user ya. Nah, jadi ini adalah menu-menu yang dipakai untuk managing email di user. Nah, di kasus ini contohnya nanti yang akan saya contohkan adalah mungkin bisa kita coba sama-sama, yaitu di sini ada user namanya Budi sama Iwan ya. Nah, di sini akan coba saya contohkan bagaimana Budi mengakses emailnya ya, yaitu nanti saya coba, biasa kita buka ke portal office.com ya, ada user namanya Budi, dia coba akses ke emailnya. Nanti dia akan specify seperti ini, nama domainnya adalah abcde 12 lalu on microsoft.com ya. Nanti harusnya kalau kita sudah membeli layanan 365, loginnya bukan begini lagi ya, mungkin jadi langsung ptabcd e12.co.id gitu ya, seperti itu. Jadi karena ini saya sedang menggunakan versi trial ya, jadi kita pakai nama domainnya begini. Nah, selanjutnya saya akan coba klik next ya. Nah, lalu kita masukkan passwordnya. Oke, ini saya klik yes saja ya, karena begitu Budi login, dia bisa gunakan semua aplikasi yang ada di Microsoft 365, dan yang kita mau coba bahas adalah tentang Outlook-nya ya, emailnya gitu ya. Nah, ini kita bilang versi Outlook webnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau download dan install Outlook aplikasi juga bisa ya. Nah, langkah selanjutnya adalah saya coba contohkan juga, saya mau login sebagai user namanya Iwan ya. Jadi saya coba ulang lagi, portaloffice.com lagi, cuman kita akan login sebagai user namanya Iwan. Nah, ini saya login pakai user namanya Iwan ya. Lalu saya masukkan passwordnya ya, lalu saya klik yes saja ya. Dan ini kita bisa lihat Iwan pun juga akan buka emailnya, yaitu Outlook-nya ya, seperti ini. Nah, ini adalah email dari si Iwan ya. Nah, di sini kita akan coba juga si Budi tadi ya, bisa kirim email ke ini Budi ya, user namanya Budi. Dia coba kirim email ke Iwan ya, Iwan begitu, ketemu nama Iwannya, coba gitu ya, coba kita kirim. Nanti kita akan buktikan bahwa Iwan menerima email dari Budi ya.
Nah, sekarang kita lihat di sini, ini sebagai ini email dari Budinya diterima. Lalu kita reply sebagai Iwan, ya ini usernya Iwan. Coba kita lihat, nah itu Iwan. Nah, Iwan akan membalas email dari Budi. Oke, gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi ini contoh dari manfaat dari Microsoft 365 sebagai email messaging system. Begitu. Jadi antara user sudah bisa berkirim email, begitu ya, saling berkirim email. Dan ini kalau kita lihat lagi sebagai Budi, ini ada Iwan, email dari Iwan diterima, ya. Nah, kadang itu kalau di mail messaging system, ya mungkin kalau kita punya contohnya, kita sekarang sedang mau mencoba feature mengeksplor feature dari email dari Microsoft 365 ya. Iwan ini mungkin contohnya dia adalah karyawan biasa, sedangkan si Budi maksud saya karyawan biasa, kemudian Iwan itu adalah eksekutif ya. Kadang kalau di kantor itu nggak sembarang user bisa kirim email langsung ke eksekutif ya, ke Iwan ya. Nah, jadi harus tunggu approval. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Jadi itulah tugas dari mail messaging administrator ya yang ada di dalam Microsoft 365. Jadi itu yang mau kita coba. Jadi nanti sebagai admin tadi di adminnya 365 dia harus buka exchange-nya dulu, klik exchange, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang mau kita coba adalah ada feature di dalam 365 yang kita bilang namanya ada mail flow ya, itu salah satunya ada rules ya. Jadi feature dari Microsoft 365 sebagai mail messaging ini banyak sekali gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan case yang tadi, dimana nanti kalau dia mau kirim email ke Iwan harus nunggu approval ya, si Budi kalau mau kirim email ke Iwan, nah yang kita lakukan adalah di sini ada namanya rules ya. Nah, di sini saya tinggal create aja new rule ya. Kemudian kita kasih nama rule-nya. Misalnya ini mail from to Iwan must be approved ya. Seperti ini. Rule email ini akan di-apply, rule ini akan di-apply kalau recipientnya adalah, nah itu ya, insert the organization ya. Oke. Sebentar, the recipient, bukan located, tapi kita the recipient is gitu ya. Nah, kita cari Iwan begitu ya. Nah, ini Iwan adalah sebagai eksekutif. Oke. Jadi kalau ada yang kirim email ke Iwan itu nunggu approval gitu ya. Jadi siapapun termasuk si Budi ya. Jadi di sini ada setting namanya ini forward the message for approval. Jadi tunggu approval begitu ya. Nah, dalam hal ini emailnya kita kalau ada user Budi ngirim email ke Iwan ke eksekutif harus tunggu approval dari si adminnya, dalam hal ini si user ini gitu ya, administrator 1 ini gitu ya. Nanti saya tinggal add saja, lalu kita klik OK ya, dan ini enforce begitu ya. Dan kalau mau ada lognya juga di sistem email kita, ini tinggal di audit saja, supaya kadang kita nanti besok kita mau cek ya, nanti mungkin di sesi selanjutnya kita akan bahas bagaimana menampilkan audit di dalam Microsoft 365 ya. Jadi siapa-siapa yang pernah ngirim ke eksekutif siapa aja dan nunggu harus di approve, itu ada lognya gitu, ada catatannya ya. Ini bicara tentang masalah security ya. Nah, kalau sudah ini kita klik save saja ya. Jadi kalau tadi si Budi ngirim email ke Iwan harus nggak nunggu approval, jadi bisa langsung terkirim. Sekarang bakal nggak langsung terkirim gitu ya. Jadi tunggu approval dulu. Nah, ini settingnya, rule-nya kita bilang kita mesti bikin rule kita bilang ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana kita seperti case yang tadi, kita akan coba kirim email sebagai Budi ke Iwan ya. Jadi tapi karena Iwan adalah eksekutif, dia email itu nggak langsung terkirim oleh ke Iwan, tapi tunggu approval dulu ya. Dalam hal ini saya coba ulang lagi ya, saya kirim email ke Iwan. Ini Iwan, kemudian contoh approval, kemudian coba saya kirim send ya. Jadi ini harusnya emailnya nggak langsung terkirim dari Budi ke Iwan ya. Coba kita lihat sebagai Iwan sekarang. Ini saya lagi sebagai Iwan. Nah, ini emailnya belum nyampe di Iwan. Coba kita refresh ya. Kita coba refresh sebagai Iwan. Nah, ini emailnya belum nyampe. Kenapa? Karena emailnya tadi udah disetting harus di approve oleh administrator dulu
Nah, ini contoh saya sebagai administrator ya. Ini kita lihat saya lagi sebagai administrator, dan itu emailnya masuknya ke administrator dulu ya, karena harus tunggu di approve oleh si administrator. Nah, ini contoh email formatnya yang menunggu approval tadi ya. Jadi kita sebagai administrator harus tunggu melakukan approve atau melakukan reject ya. Dan di sini ada contoh informasinya, dan di sini kita bisa juga lihat preview dari message-nya yang dikirim oleh Budi ke Iwan begitu ya, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya harusnya kalau di kantor di real life-nya sih harusnya ini adalah email yang dikirim oleh Budi itu dikirim dulu ke sekretarisnya Iwan. Jadi yang menerima sekretarisnya Iwan, karena nanti akan direview oleh sekretarisnya si Iwan ya. Lalu nanti kalau memang berkaitan dengan tugas dan kerjanya dari Iwan ya, baru nanti di approve oleh si sekretaris supaya diterima oleh si Iwan begitu ya. Jadi kalau ternyata tidak bersesuaian dengan pekerjaan ya bisa di reject sama sekretaris tadi begitu ya. Jadi nggak sembarang sekarang ya begitu ya, di kantor itu diperlukan bahwa nggak semua orang itu bisa kirim email langsung ke eksekutif, misalnya si Iwan ya. Nah, hal ini kita coba approve ya, kita ingin buktikan bahwa email ini nanti apakah diterima sama si Iwan ya. Nah, ini kita approve. Nah, sekarang kita lihat sebagai Iwan gitu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia langsung masuk emailnya ya tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, itu dia ya. Jadi subjeknya itu ya, jadi kita bisa lihat ya emailnya diterima. Nah, sekarang kita mau coba juga bagaimana kalau emailnya tadi kita reject begitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat, saya kirim ulang lagi masih sebagai Budi, saya kirim new email. Saya kirim juga ke orang yang sama yaitu Iwan ya. Coba approval 2 ya, coba approval 2 ya, kemudian kita kirim ya. Nah, email ini harus diterima oleh si admin ya, begitu kita lihat di sini ya. Dan juga pastikan emailnya belum diterima si Iwan, nggak ada. Nah, kita balik lagi sebagai admin. Nah, apa yang terjadi kalau email ini saya reject begitu ya. Nah, ini saya coba reject ya, seperti ini. Jadi kalau waktu kita klik reject dan ternyata email itu kita mungkin perlu kasih alasan kenapa email itu di reject ke Budi ya, kita edit aja. Tapi kalau misalnya nggak perlu ya kita tinggal send now saja begitu ya. Nah, ini misalnya dalam hal ini saya klik send now saja ya. Nah, jadi harusnya nanti di Iwan email itu nggak nyampe ya, tapi ada di Budi ya, ada informasi ke Budi kenapa email itu di reject begitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini contoh saya lagi masih sebagai Budi, dan kalau saya klik emailnya di situ ada informasi ya, emailnya ternyata di reject oleh si moderator atau mungkin misalnya tadi sekretarisnya gitu ya, seperti itu. Nah, itulah contoh bagaimana kita berkaitan dengan mail messaging yang ada di Microsoft 365 ya. Kita bisa memanage hanya sedikit feature dari Microsoft 365, yaitu tadi di dalam Microsoft 365 ini waktu saya klik masuk ke office.com, lalu saya klik admin, kemudian saya masuk ke menu 365-nya, saya klik exchange. Jadi yang tadi kita sudah coba itu adalah hanya memanage satu feature dari Microsoft 365, yaitu sebagai mail messaging systemnya, yaitu yang kita bilang di sini menunya begitu kita klik exchange tadi itu adalah exchange admin center ya. Jadi itu contoh bagaimana dari menu exchange admin center saya bikin rules ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita configure di dalam Microsoft 365 Exchange Admin Center-nya ini ya. Yang baru saya kasih contoh tadi hanya baru satu feature aja berkaitan dengan masalah mail flow gitu ya. Jadi biasanya kalau di organisasi kita perlu melakukan hal yang tadi seperti saya contohkan tadi ya. Kita bisa membatasi nggak semua orang itu boleh kirim ke orang-orang tertentu seperti kayak eksekutif si Iwan tadi ya. Jadi nanti mungkin di feature-feature yang lain, nanti di video-video saya yang lain ya, saya akan coba jelaskan fungsi-fungsi yang lain dari Microsoft 365 yang terdapat di menu ini ya. Jadi selain ada Exchange, ada Teams dan sebagainya, nanti mungkin saya akan buatkan juga untuk yang lain-lainnya ya. Jadi itulah fungsi dari Exchange Admin Center di dalam Microsoft 365. Nah, jadi itulah tadi fungsi dari Microsoft 365 sebagai mail messaging system ya. Dari menunya di sana tadi
kita bisa menggunakan atau merubah setting atau feature atau mendisable atau mengenable feature yang biasa kita dapatkan di Microsoft Exchange yang biasanya kita install di kantor ya. Jadi meskipun kita pakai layanan 365, fungsinya dan fiturnya seperti yang kita rasakan di kantor, di data center, yaitu dengan Microsoft Exchange, bisa kita lihat juga, kita manage juga di dalam cloud sana, yaitu di dalam Microsoft 365 ya. Jadi sebenarnya sasaran dari Microsoft 365 dalam salah satunya Exchange tadi di sebagai mail messaging system adalah untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yang baru berdiri supaya mereka bisa segera mendapatkan layanan-layanan email tadi ya. Jadi setelah mereka subscribe ke Microsoft 365, mereka bisa segera bertukar email dengan rekan kerja mereka di kantor, mungkin di perusahaan yang baru berdiri tadi mungkin sekitar 25 karyawan ya, mereka sudah bisa mendapatkan layanan email, bisa bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan lainnya, dengan orang-orang di perusahaan lain, sudah bisa mendapatkan order mungkin dalam bentuk email ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat sekarang juga dengan era sekarang, transaksi sekarang ya juga bisa lewat email ya. Itu sebabnya makanya email sebagai salah satu layanan yang harus segera kita sediakan ke user-user kita ya, terutama dalam hal bertransaksi atau berkolaborasi ya. Demikian sesi saya saat ini tentang layanan email di dalam Microsoft 365 ya. Mungkin nanti di sesi-sesi selanjutnya saya akan bahas juga fitur-fitur lain dari Microsoft 365 seperti SharePoint ya, sebagai tempat untuk lakukan sharing dokumen, kolaborasi ya. Sebuah dokumen bisa kita sharing ke rekan-rekan kita yang lain tanpa harus kita kirim email dalam bentuk attachment gitu ya. Demikian juga fitur-fitur di 365 Microsoft 365 seperti Teams ya. Kita bisa chatting, kemudian kita bisa video call, kita bisa melakukan meeting secara virtual gitu ya. Nah, jadi itulah apa yang saya sampaikan, yang saya sharing saat ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya sharing ini dapat berguna bagi kita semua ya. Sampai ketemu lagi di sesi saya selanjutnya. Salam dari saya, Ferry.